A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan dua, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan salat. Wa innaha, dan ketahuilah sesungguhnya kedua hal itu lakabiratun, sangat-sangat sulit, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, ayat pertama ini Al-Baqarah 45, Allah memberikan petunjuknya, memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kalau kita ketemu masalah, apapun masalah itu, kita ketemu problem dalam hidup, kita bertemu dengan musibah, kita bertemu dengan tantangan, apapun yang kita sedang hadapi, sesuatu yang kemudian memberatkan diri kita, atau sesuatu yang kemudian membuat kita nggak nyaman dalam hidup kita, maka sebenarnya kuncinya sederhana. Mintalah kepada Allah ketika kita menghadapi masalah itu dengan dua alat yang Allah siapkan, Allah kirimkan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah dengan sabar, dengan sabar, ya. Jadi kalau ketemu masalah itu, langkah pertama yang Allah ajarkan kepada kita adalah sabar. Ya. Ketika kita ketemu apapun jenis masalahnya, maka yang pertama sikap kita yang harus kita miliki ketika kita bertemu masalah adalah sabar. Dan kita harus yakin-yakinnya bahwasanya sesungguhnya Allah itu maha adil dan Allah maha tahu bahwa sesungguhnya setiap yang Allah kirimkan itu sesuai dengan kadarnya. Bahkan Allah kemudian sudah bersumpah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah bebankan masalah, tidaklah Allah uji seorang hamba, tidaklah Allah uji setiap nafs, setiap jiwa, illa wus'aha. Kecuali ujian itu pasti berada pada batas kemampuan dia untuk menghandlenya, kemampuan dia untuk menghadapinya. Berarti setiap yang datang kepada kita, sesungguhnya Allah tahu kita mampu untuk menyelesaikannya. Tinggal masalahnya apakah menyelesaikannya mudah atau susah, itu aja masalahnya. Tetapi sesungguhnya Allah menjamin bahwa setiap masalah yang datang kepada kita itu sudah Allah jamin kadarnya pasti di bawah kemampuan kita atau minimal setara dengan kemampuan kita. Maka sikap yang pertama yang kita miliki ketika bertemu masalah adalah sabar. Wasta'inu bis sabar. Nah, setelah sabar itu ada yang kedua yang harus kita lakukan adalah was-shalah dan salat. Jadi dua hal itu disandingkan, ya, sabar dan salat. Tetapi ternyata Allah informasikan kepada kita, wa innaha, ketahuilah sesungguhnya dua hal itu, ya, dua hal ini lakabirah, sungguh sangat, pakai la taukid, ya, lam taukid ini lam penekanan, ya, bahwasanya sungguh benar-benar bahwasanya kedua hal itu lakabirah, sungguh sangat susah, sungguh sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi orang khusyuk itu identik dengan dua hal. Orang khusyuk itu buah yang dia rasakan adalah dianya menjadi lebih sabar karakternya. Yang kedua, dianya menjadi lebih nikmat dalam sholatnya. Harus seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, khusyuk itu apa? Ya, khusyuk itu apa? Ini yang paling penting untuk kita ketahui sama-sama. Khusyuk itu apa? Allah terangkan di ayat berikutnya. Ya, Allah beritahu khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu bukan berarti lupa ingatan. Karena ada pelatihan khusyuk, ya, pelatihan sholat khusyuk, kita seolah nggak ingat apa-apa. Kita seolah hanya ingat Allah, yang lainnya juga nggak kedengaran seterusnya. Bukan seperti itu khusyuk. Karena kalau kita praktiknya lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu khusyuk. Pasti beliau insya Allah yang paling khusyuk sholatnya. Tetapi ketika beliau sholat, beliau masih sadar, masih aware tentang sekitarnya. Buktinya apa? Pernah satu kejadian. Beliau lagi sholat, lagi sujud, kemudian tiba-tiba datang cucunya, Hasan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Fatimah. Datang cucunya, dua orang, main di atas pundaknya beliau. Dan beliau kemudian ketika sujud, beliau memperlama sujudnya. Sampai dua anak ini kemudian puas main di atasnya, lari, baru kemudian beliau bangkit dari rukuknya, bangkit dari sujudnya, maaf. Artinya apa? Ketika beliau sujud, beliau sadar dan tahu betul bahwasanya ada orang lain yang sedang beraktivitas. Itu satu. Yang kedua, di kejadian yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat bersama jamaahnya, dan di antara jamaah itu ada ibu-ibu bawa anak, bawa bayi. Tiba-tiba ketika Rasulullah sudah mulai sholatnya, bayi belakang nangis.
ya. Bayi belum nangis. Nah, gara-gara bayi itu menangis, Rasulullah agak mempercepat sholatnya. Maksudnya tidak seperti biasanya, beliau agak lebih cepat. Ketika ditanya mengapa, ternyata jawabannya agar kemudian ibu yang memiliki bayi itu merasa tenang gitu. Ya, berarti Rasulullah sholat, Rasulullah masih mendengar bahwasanya apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi khusyuk itu bukan berarti kita kemudian lupa ingatan gitu ya, kemudian nggak dengar apa-apa, tidak, bukan seperti itu. Khusyuk itu adalah kalau kita standar Rasulullah ya, dan balik ayat ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu artinya orang-orang yang sangat yakin. Dzanna yadhunnu itu sangat-sangat yakin annahum mulaqu rabbihim. Bahwasanya saat itu dia sedang bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rabb-nya. Jadi gambarannya begini. Karena sholat itu kita ketemu Allah, ketemu Rabb kita, ya, ketemu Tuhan kita. Kira-kira begini standarnya. Jadi khusyuk itu ada tiga ini ya, tiga bagian. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, dan nanti ada khusyuk pasca sholat. Ya, kita ini dulu. Kita berangkat dari yang pertama dulu. Khusyuk sebelum sholat. Maksudnya gimana? Jadi khusyuk itu bukan Allahu Akbar baru khusyuk, tidak. Khusyuk itu sudah diawali, sudah dimulai bahkan sebelum kita sholat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bayangkan, karena sholat itu ketemu Allah, ya, kita sedang mau ketemu Allah, kita buat komparasi yang lebih rendah, jauh lebih rendah saja. Kalau kita diundang, taruhlah kemudian ada acara di kedutaan, ya, di KBRI ada acara. Pertanyaannya, kalau kita nanti diundang jam 12 siang nanti, kemudian kita berangkat dari rumah kita masing-masing, apakah kita akan berangkat dengan baju ala kadarnya atau kita punya baju spesial? Atau pakai tampilan spesial? Baju spesial. Spesial kan? Kita mau ketemu dengan teman-teman, kita mau ketemu dengan Pak Dubes, kita mau ketemu. Karena kita tahu bahwa yang akan kita temui adalah orang-orang spesial, maka biasanya kita sudah menyiapkan baju yang spesial, baju yang khusus. Ya kan? Jadi, makanya dalam sholat, disunahkan dalam sholat, kita kemudian memiliki baju gimana ya? Nggak asal-asalan gitu. Ya, tapi sudah memiliki baju yang terbaik lah gitu ya, baju yang terbaik untuk sholat itu udah baju khusus, ini baju untuk sholat gitu, ya. Nah ini kalau di Indonesia misalnya mama-mama becak segala itu mereka dengan cara jaga sholatnya mereka bekal kopiah, bekal sarung gitu ya, bekal koko gitu. Nanti kalau pas adzan masuk mereka pergi ke masjid bawa ininya, udah bawa bekalnya gitu, ya. Nah kalau ibu berarti bawa mukena. Berarti dari siapin mukenanya. Berarti ini langkah untuk kemudian bisa khusyuk. Karena kita sudah seyakin-yakinnya, orang khusyuk adalah orang yang sangat-sangat yakin bahwa dia sedang bertemu dengan Allah. Akan ketemu dengan Allah. Maka kemudian ia siapkan dari sisi penampilan yang terbaik. Dari sisi sikapnya yang terbaik. Dan kemudian yang kedua, terkait masih persiapannya, khusyuk sebelum sholat. Khusyuk itu sebelum sholat, bisa kita mulai dari wudhu kita. Ya. Pertama, baju terbaik udah ya. Yang kedua, sempurnakan wudhunya. Karena gini, ada kejadian. Ada seorang sahabat datang ke masjid, lalu sholat. Maka Rasulullah perintahkan, sholatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Maka dia, berarti sholat tadi nggak benar. Maka beliau kemudian ulangi sholat lagi. Kata Rasulullah, bunyi hadisnya agak lupa detailnya, kira-kira begini, saya terjemahannya, kata Rasulullah, ulangi wudumu, sesungguhnya engkau belum sholat, sesungguhnya engkau belum berwudu. Ya. 2 kali, 3 kali, sampailah yang ketiga kalinya, maka beliau sadar, ternyata ketika wudu itu ada bajunya yang terlalu panjang. Ya, terlalu panjang, sehingga kemudian ada bagian yang seharusnya dibasuh, dia nggak dibasuh. Nah, bagaimana kita menyempurnakan wudhu? Ini di surah Al-Maidah ayat ke-6. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Sudah ketemu? Surah Al-Maidah itu surah ke-5 ya. Habis An-Nisa ya, Al-Maidah. Ayat yang ke-6.
itu ada panduan dari Allah untuk terkait wudhu. Nah ini juga penting. Ya. Jadi sholat khusyuk kita mulai dari wudhunya dulu. Ya, insya Allah kalau wudhunya benar, kita akan mengarah kepada sholat yang khusyuk. Udah ketemu, Bapak Ibu? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Stop sampai situ dulu. Nanti teknis dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian ingin berdiri untuk melaksanakan sholat, pertama adalah farsilu wujuhakum. Nanti ini terkait dengan yang wajib dalam wudhu. Yang wajib dalam wudhu itu hanya ada 4. Yang wajib ya, yang selebihnya ada tambahan atau sunnah. Yang pertama yang wajib dalam wudhu adalah farsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ghasala, di sini ada apa, nanti ada 2 perintah ya, ada wamsahu, ada faksilu. Kalau faksilu itu caranya adalah ambil air, kemudian letakkan di tempat yang akan dibasuh, kemudian agak digosok-gosok. Ya. Ghasala, digosok-gosok gitu ya. Faksilu wujuhakum. Jadi digosok-gosok gitu. Wujuhakum disebut dengan wujuhakum, wajah, ya otomatis berarti definisi wajah adalah mulai dari tumbuh rambut paling atas ya, sampai ke bawah, sampai batas telinga tepi sini, turun, kemudian ini batasnya ya, si telinga ini sampai ke sini, sampai ke bawah dagu ini, ya. Ini semuanya masih wajah, masih dalam satu wajah. Yang bapak-bapak yang punya jenggot ya, punya jenggot, termasuk jenggotnya itu, ya, dibersihkan, diusap ya, disempurnakan ngusapnya, wajah. Ya, farsilu wujuhakum. Itu yang pertama, yang wajib dalam wudhu. Yang kedua, wa aydiyakum. Dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai marafiq, sampai siku sini. Nah, di sini perintahnya adalah farsilu, usap-usaplah tangan kalian sampai ke siku. Lihat urutannya, dari tangan sampai ke siku. Jadi bukan dibalik, bukan dari siku sampai ke tangan, tapi dari tangan sampai ke siku. Jadi kalau ambil air di keran gitu ya, itu dimulai dari ujung tangan. Ujung tangan sampai ke siku. Pastikan sampai ke siku ya. Kemudian balik lagi ke atas. Terakhir baru kemudian sela-sela jari-jari, sela-sela jarinya dibasuh juga. Ini kadang-kadang kan suka ini ya. Yang suka sembunyi-sembunyi ya, daerah tersembunyi di sela-sela jari, ini tolong dibasuh. Di ghasala. Ghasala itu agak bukan cuma dicupit-cupit ya, dikasih air, bukan. Ghasala itu artinya ini? Digosok-gosok. Ya, ghasala itu digosok-gosok. Digosok gitu. Bukan cuma dikasih air selesai, bukan. Tapi kasih air, digosok dari atas sampai ini marafiq, sampai ini siku, baru kemudian naik lagi ke atas. Naik ke atas sampai ke tangan, baru kemudian jangan lupa sela-sela ini. Sela-sela tangannya untuk dibasuh juga, karena ini sering kalau cuma digosok-gosok takut ada yang nggak kena, bisa jadi wudhunya nggak sah, itu ya. Jadi farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang pertama wajah kalian, yang kedua tangan sampai ke marafiq, sampai ke sini, ke siku, sampai siku ya, sampai siku. Ini dan balik ke atas. Kemudian berikutnya adalah wamsahu. Nah, kalau wamsahu diusap saja. Kalau farsilu tadi dibersihkan, digosala ya, dibersihkan. Gosok-gosok. Kalau ini diusap saja. Nggak usah digosok-gosok, diusap saja. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum. Nah, saya ambil kata terakhir dulu, ru'usikum. Ru'usikum itu kepala kalian. Kepala kalian. Cuma ada kata bi-nya. Nah, ini yang unik. Karena di tengah-tengahnya ada kata bi, ada rubba itu. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum. Dengan kepala kalian. Tapi apa makna ba? Nah, gara-gara huruf ba ini terjadi namanya ikhtilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita silakan mau ikut yang mana. Saya sampaikan semuanya. Yang pertama, biru'usikum maknanya menurut Imam Malik ya, biru'usikum maknanya adalah semua kepala. Semua kepala. Itu menurut Imam Malik. Ini gara-gara huruf ba ya. Nah, sebagai info, ada seorang di Al-Azhar ya, ada seorang dokter
PhD, doktor, yang beliau disertasinya itu tentang huruf ba. Cuma satu hurufnya. Satu huruf ba jadi doktor. Apa makna huruf ba? Nanti kan banyak tuh, contoh di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan awalnya sama tuh, bis. Pakai ba kan? Bis. Ya. Nah sekarang di kasayat ini, biruusikum. Apa makna huruf ba? Nah ini terjadi, gara-gara satu huruf ini ternyata para ahli fikih itu terjadi ikhtilafiyah. Imam Malik mengatakan namanya biruusikum berarti semua utuh kepala ujung sampai ujung. Ya kalau apa namanya di Imam Malik ya itu kalau laki-laki gampangnya begini dari depan sampai ke belakang sampai ke sini tengkuk baik lagi ke depan. Terakhir nanti tutup dengan telinga. Telinga ini bagian dari kepala. Ya. Depan sampai ke belakang sampai ke depan lagi. Terakhir telinga ditutup. Nah ini makna biruusikum versi Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan biruusikum itu, bi itu bukan semuanya. Bi itu hanya sebagian. Sebagian kepala. Tetapi sebagiannya ada batasannya. Sebagian yang terbatasi di sini. Sebagian yang ditentukan. Maka kalau Imam Syafi'i, namanya biruusikum cukup dengan sebagian kepala bagian depan, tapi apa namanya? Ini ya, yang bagian ubun-ubun. Ya, batasnya adalah ubun-ubun. Udah sek selesai. Ini ya. Tapi harus harus di kepalanya ya. Di kepala, bukan rambutnya ya. Bukan rambut bagian dari kepala. Tapi sampai ke kepalanya, sampai apa ini? Sampai ubun-ubun. Karena di situ perintahnya biruusikum kepala kalian. Ya. Jadi cukup di bagian depan saja, bagian ini saja. Ini. Maka menurut Imam Syafi'i itu sudah mewakili atau sudah cukup ya. Nah kita pilih yang mana? Silakan mau pakai dua-duanya silakan. Atau ibu-ibu mungkin lebih gampang pas mau wudhu yang pertama pakai kerudung ya, pakai jilbab. Tempat umum kan susah mau wudhu sananya. Nah itu bisa pakai beberapa Imam Syafi'i. Ya cukup buka dikit kerudungnya gitu ya diusap. Nah, diusap bagian depan gini. Tapi ingat harus bagian ubun-ubun ya. Jangan rambutnya yang keluar rambutnya doang dicuci nggak bisa. Harus nih bagian ubun-ubun ini sedikit gitu, dibasahin, diusap. Karena perintahnya wamsahu artinya diusap, ya, diusap. Nah itu bisa. Dan pendapat lainnya, intinya batasnya ketiga pendapatnya adalah sebagian kepala dan itu bisa yang mana saja. Saya lupa ini yang pendapatnya yang mana. Kalau Imam Malik itu semuanya utuh, Imam Syafi'i itu sebagian tapi dibatasin bagian ini, bagian tertentu yang dibatasin, maksudnya bagian depan, bagian ubun lah ya. Kalau yang lainnya ada yang mengatakan pokoknya mana saja yang penting kepala. Ya, itu boleh. Nah, sekarang kita pakai mana? Silakan pakai mana. Mau pakai yang Syafi'i juga silakan. Kalau di Indonesia atau Syafi'i ya. Syafi'i pakai sebagian juga boleh. Pakai Imam Malik juga boleh semuanya Tapi batasnya kalau rambutnya ibu panjang nggak usah sampai semua rambut tidak, batasnya tetap kepala. Jadi kepala sampai dari depan sampai ke tengkuk ya, sampai tengkuk. Kemudian depan lagi dan termasuk telinga. Telinga ini satu paket sebenarnya dengan kepala, ya satu paket. Nah kalau Imam Malik, airnya itu dari depan sampai ke belakang sampai ke depan langsung sambung ke telinga tanpa ngambil air baru, ya tanpa ngambil air baru. Tapi kalau Imam Syafi'i karena tadi cuma sedikit ini ya, diambil cuma sedikit, gini kan, maka untuk telinga ambil lagi air, ya nggak masalah juga, gitu. Ambil air kemudian untuk telinga dikhususkan. Tapi sesungguhnya telinga ini bagian dari paketan kepala. Cara ngusapnya boleh pakai air yang sama dengan air apa tadi itu, air yang di kepala, atau kita ambil air baru kemudian diusapkan juga nggak masalah. Nah ini perintahnya adalah wamsahu. Wamsahu itu diusap saja, nggak usah digosok-gosok, ya diusap selesai. Ya. Kemudian yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai batas mata kaki. Nah ini hati-hati juga nih. Kadang-kadang kita kan soalnya karena nggak dibasuh, pakai ngandelin keran aja, diletak kaki digoyang-goyang doang begitu. Takutnya adalah begitu kita wudhu, ada bagian tumit yang nggak basah. Padahal namanya wudhu harus dipastikan bahwa semuanya ini itu terusap, ya. Jadi kaki ke mata kaki bagian belakang sampai tumit ya. Ini kalau mata kaki sampai tumit belakang itu semuanya diusap. Nah, terutama juga yang paling sering itu sela-sela jari kaki. Ya, sela jari kaki itu kadang-kadang kalau kita usap cuma ngandain air di cepet-cepet aja,
bagian sela-sela kaki ada yang nggak basah. Ya. Atau bagian tumit terutama juga sering orang yang kemudian nggak basah. Ini hati-hati. Karena kalau itu nggak basah berarti wudunya Tidak tidak sah. Kalau wudunya nggak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kan remenya panjang gini itu. Ya. Maka sholat khusyuk itu diawali dari wudu yang benar. Wudu yang benar. Nah, wudu yang benar itu minimal memenuhi 4 kategori ini. Ini yang wajib. Selebihnya tambahan. Apa tambahannya? Kita mulai dengan cuci tangan dulu. Sebagai apa? Telapak tangan cuci dulu. Dan kumur-kumur. Kemudian istinsyak ya. Sedot air. Kemudian didorong gitu ya. Gitu ya. Disedot kuat-kuat. Didorong kuat-kuat. Itu sunnah. Ya, sunnah. Andai pun tidak hanya terbatas kita nggak kerjakan, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita kerjakan itu jauh lebih baik. Dan dari sisi kesehatan juga banyak manfaatnya. Ya, istinsyak itu banyak manfaatnya. Satu cara untuk menghindari flu ya, kuman-kuman virus-virus itu bisa dengan istinsyak yang benar ya, sedot air semburkan air kuat-kuat itu salah satu cara untuk mendapatkan kesehatan. Ya, jadi itu sunnah. Jadi bukan cuma dicipuk-cipuk ya, tapi kalau istinsyak itu ambil air, sedot kuat-kuat dikit, kemudian keluarkan, gitu ya, kuat-kuat. Apa namanya? Nyedotnya kuat-kuat, buangnya kuat-kuat. Seperti itu. Tapi itu sunnah. Ya, sunnah. Nah, ini sekali cukup. Semuanya sekali cukup. Tetapi kalau ingin lebih sempurna, lebih yakin, lebih nyaman, boleh diulang 2 kali, maksimum 3 kali. Nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti jatuhnya ke boros. Karena boros juga Allah larang di surah Al-Isra, wala tubadzir, jangan kalian boros. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Orang-orang yang boros adalah temannya, sahabatnya setan. Makanya jangan juga terlalu banyak, sampai 5 kali gitu. Itu boros, jadinya ke boros. Sekali cukup. Kalau ingin lebih sempurna 2 kali, maksimum 3 kali. Ya, musabnya itu. Untuk menghindari boros. Untuk keamanan. Nah, itu yang kedua. Jadi khusyuk itu dimulai dari wudu yang benar. Ya, wudu yang benar. Dan wudunya dinikmati ya, pelan-pelan wudunya, jangan gitu. Di pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena sesungguhnya ketika kita wudu, saat kita wudu itu maka ketika kita usap tangan kita, maka gugurlah dosa-dosa yang dikerjakan tangan kita saat itu. Masya Allah. Makanya kalau kita banyak wudu, banyak dosa berguguran. Begitu kita usap muka, maka semua dosa-dosa terkait mata kita, lisan kita, kemudian begini, semua sikap kita itu kemudian berguguran ketika kita berwudu. Makanya nanti orang-orang yang berwudu, ya, orang yang menjaga wudunya dan setelah wudunya dengan benar, itu nanti bonus yang paling utama di yaumil qiyamah, dia akan memancarkan cahaya. Masya Allah. Jadi kata wudu itu kata baru dalam bahasa Arab, itu kata baru sebenarnya. Kata wudu itu maknanya adalah memancar, satu yang memancar. Ya, jadi cahaya yang memancar. Jadi nanti di yaumil qiyamah itu akan kita lihat cahayanya. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah gimana cara mengenalikan umat Rasul? Banyak banget tuh. Umat Rasul kan paling banyak ya, banyak banget. Bagaimana engkau mengenali mana bukan umatmu? Kata Rasulullah, gampang. Umatku akan terlihat ciri-cirinya. Bagaimana kalau kalian, kata Rasulullah, di antara sekumpulan kuda hitam yang banyak, tiba-tiba ada satu kuda putih. Apakah kalian bisa mengenali? Kata sahabat, ya tentu saja kalian bisa mengenali dengan mudah. Begitupun dengan umatku. Umatku nanti kelak akan sangat dikenali dengan cahaya wudu yang keluar dari tubuhnya. Ya, jadi apa namanya? Anggota tubuh kita yang bahkan anggota tubuh kita yang kita wudu dengan benar, kita wudunya dengan benar, itu nanti termasuk yang Allah haramkan untuk disiksa di neraka. Jadi seandainya kalau ada orang yang wudunya benar, ahli ibadah wudunya benar, masuk neraka juga, maka anggota wudu tadi akan dijaga Allah untuk tidak disiksa. Ya, anggota anggota yang kita wudu yang kita basuh untuk wudu itu. Walaupun kita di neraka ya berarti. Ya seandainya Iya. Seandainya ada orang ahli ibadah yang mungkin pasti punya dosa apa gitu, kemudian masuk ke dalam neraka, maka anggota wudu yang kita basuh dengan benar itu akan Allah jaga untuk tidak disiksa. Ya. Lainnya tetap disiksa, harusnya bagian itu dijaga gitu. Ya, maka kita upayakan, kita biasakan. Ini kan sederhana ya, kita kerjakan sehari-hari, tapi mungkin selama ini kita baru ngerjakannya dengan asal-asalan. Nah sekarang untuk dapatkan sholat yang khusyuk, kita harus belajar untuk kemudian berwudu dengan sempurna. Ya, berwudu dengan sempurna. Nah, kalau udah wudu sempurna, baru kita kemudian selesai wudu, kita tutup dengan doa. Siapa ya doanya ya?
Ada yang ingat Ibu doa setelah wudhu? Asyhadu an la ilaha Asyhadu illallah an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa syarikalah wa Muhammadan asyhadu abduhu wa anna rasuluh. Muhammadan abduhu Allahumma waj'alni minat tawwabin waj'alna min waj'alni ibadika minal salihin. mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya, apa namanya? Doa. Oke, jadi sholat khusyuk yang kedua tadi diawali dengan yang pertama pakaian ya. Pertama tadi siapkan pakaian terbaik ya. Mau ketemu Allah nih ya, maka jangan asal-asalan. Kita ketemu manusia spesial aja kita pakai baju spesial. Nah, sekarang kita mau ketemu Allah, maka siapkan baju yang spesial juga mau ketemu Allah, yang bersih, yang bagus ya. Nggak usah baru, nanti setiap sholat baru habis juga nih ya. Yang penting bajunya khusus, baju bagus, baju spesial untuk sholat ya. Nah, yang kedua kita menyiapkan khusyuk sebelum sholat ya, kita siapkan dengan melakukan wudhu dengan sempurna ya. Wudhu sempurna tadi minimal 4 hal ini terpenuhi. Wajah kita dibasuh dengan sempurna, nggak ada yang kelewatan. Tangan kita, urutannya ingat tangan dari ujung jari ya, ujung jari ke ilal marafiq, dari jari ke arah siku. Kemudian untuk disempurnakan lagi, dibalik lagi, dibalas gitu ya, sampai siku dibalas. Jadi bukan keran kemudian siku kita ginikan, bukan ya, tetapi tangan yang kita di bawah keran, ini tangan kita ini yang kita basuh balik lagi ke atas. Basuh, balik ke atas, basuh, balik ke atas. Kamu 3 kali, selesai. Jangan banyak-banyak, ya. 3 kali cukup. Yang kiri begitu juga, basuh dari ujung tangan ke siku, tangan siku 3 kali, atau 2 kali juga sebenarnya sudah cukup, selesai. Jangan lupa sela-sela ini, sela-sela jari juga pastikan basah juga. Karena kesempurnaan wudhu itu akan mempengaruhi kesempurnaan sholat kita dan akan menentukan sholat kita sah atau tidak sah. Dan kalau kita kerjakan dengan sempurna, Allah akan gugurkan dosa-dosa dari semua anggota yang kita basuh tersebut. Kepala tadi ada 2 pendapat, silakan mau dipilih yang mana? Ada 3 pendapat ya. Pendapat yang standar saja, yang paling umum di Indonesia, Imam Syafi'i, sebagian kepala, biru usikum, artinya sebagian kepala, bagian ubun-ubun, atau ikut Imam Malik, biru usikum artinya semua kepala, dari rambut bagian depan sampai ke tengkuk bagian belakang ya, membelai ke depan dan ditutup dengan telinga seperti itu. Nah, kaki begitu juga. Nah, terkait wudhu juga mungkin yang kita alami di Eropa, bagaimana dengan kalau musim dingin? Kadang-kadang, tapi ini banyak di Imam Malik ya. Bagaimana kalau musim dingin? Kadang-kadang orang kita lihat wudhu pakai kaos kaki. Jadi kalau kita pakai sepatu dan itu nggak boleh dilepas, maka kita cukup kemudian membasuh bagian atasnya saja. Dibasuh ya, bukan dibasahin, bukan. Kita ambil air kayak kita basuh wudhu itu. Dibasuh bagian atas saja. Kalau kita pakai sepatu. Ya nggak boleh dilepas. Ya. Nah ini nanti kiasnya banyak. Kiasnya adalah bagaimana dengan orang yang sakit pakai perban. Ya kan? Pakai perban yang itu menutupi anggota wudhunya. Ya. Maka orang seperti ini, ada kejadian di Rasulullah, ada seorang sahabat habis perang luka-luka. Terus dia junub, mimpi basah kan, junub. Lalu tanya, waktu itu Rasulullah nggak ada, jadi dia nanya ke teman-temannya, saya mau sholat, gimana ini? Sebenarnya saya dalam keadaan junub. Dia kata yang lainnya, ya tetap kamu harus mandi, katanya. Harus dibasahin gitu. Padahal dia lagi luka itu. Nah gara-gara di mandi itu kemudian dia meninggal. Lalu kemudian berita terus sampai ke Rasulullah marah banget dengan sahabat yang sifat tua tadi. Kenapa mandai-mandai gitu ya, teman-teman ya? Ya. Hukumnya tapi nebak-nebak gitu ya, hanya mengira-ngira gitu. Padahal cukup baginya kata Rasulullah untuk mengusap bagian yang tadi dikena perban itu cukup mengusap bagian atasnya saja. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak tahu ilmunya, lalu kemudian tetap dibuka dia punya luka itu, nekat mandi akhirnya mati. Ya, ini terjadi di zaman Rasulullah. Maka untuk orang-orang yang pakai perban, pakai karena sakit dia anggotanya nggak boleh kena air atau gimana, atau tertutup dengan perban, maka cukup dibasuh bagian atasnya itu, bagian atas perban itu. Ya, kayak kita wudhu biasa, kita kan namanya wamsahu kan, wamsahu itu dihapus diambil air seperti biasa, tangan basah biasa gitu ya, kayak kita ngusap tangan kita aja biasa gitu. Ya, itu kalau kita dalam keadaan menggunakan perban. Contohnya seperti itu.
Baik, kita kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 45-46. Kemudian berikutnya adalah wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya sesungguhnya dia akan dikembalikan kepada Rabb-nya. Kalau kita dengan kata ini apa yang kita pikirkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa tuh, Ibu? Kalau kita dengan kata raji'un artinya identik dengan kematian. Ya kan? Bahwasanya sholat itu begini, yang Allah ajarkan nih ya di surah Al-Baqarah 46, yakin betul bahwasanya bisa jadi ini sholat saya terakhir. Bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Maka kalau ibu-ibu kira-kira diberitahu nanti jam 2 kita akan meninggal. Ini prediksi dokter gitu ya. Ini kemungkinan jam 2 akan meninggal. Berarti kita cuma punya kesempatan tinggal satu kali sholat yang wajib, sholat zuhur. Kira-kira gimana sekarang? Apakah kita akan asal-asalan sholatnya? Enggak kan? Enggak. Pasti kita akan Khusyuk. serius. Wah, ini sholat terakhir ya Allah, sholat terakhir ya. Kalau sikap kita pasti akan sebisa mungkin berupaya supaya ya Allah ini jadi sholat terbaik saya. Ya, ini jadi sholat terbaik saya. Nah, maka ketika kita khusyuk, ketika kita sholat, maka kita ingin, ya Allah ini sholat terbaik saya, ini bisa sholat terakhir saya. Saya udah siap-siap, baju udah terbaik, wudhu udah sempurna wudhunya. Maka ya Allah, sholat ini sholat terbaik saya, maka terimalah sholat saya. Nah itulah definisi khusyuk yang Allah kabarkan di surah Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Orang-orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin betul dia sedang bertemu dengan Rabb-nya, sedang ketemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin betul dia akan dimatikan, diwafatkan, dan akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya seolah-olah adalah sholat terakhir saya. Bagaimana kalau kemudian kita belum bisa merasakan itu? Maka kita kembali ke definisi ihsan. Maka Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW, datang ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril, malaikat itu duduk di depan Rasulullah SAW, lututnya dilapatkan ke lutut Rasulullah, dan malaikat Jibril bertanya 3 hal. Ini hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua. Yang pertama adalah akhbirni anil Islam. Kabarkan saya tentang al-Islam. Maka Rasulullah sebutkan apa itu Islam. Rasulullah ditanya pertanyaan kedua, akhbirni, ada pertanyaan ya, akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sebutkan tentang rukun iman. Yang ketiga, yang ditanyakan oleh Jibril AS, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah jawab, al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka taraha fa illam takun taraha fa innahu yaraka. Engkau yakin betul saat engkau beribadah kepada Allah, engkau sedang melihat Allah. Seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tidak mampu untuk menghadiri perasaan seperti itu, maka yakin seyakin-yakinnya bahwa engkau sedang dilihat dan diawasi oleh Allah. Nah, itu definisi ihsan. Ya. Kita sholat itu seolah-olah kita sedang melihat Allah. Seolah-olah. Ya. Untuk menghadirkan suasana kita, kalaupun kita nggak mampu untuk menghadirkan suasana itu, maka yakinlah seyakin-yakinnya kita sedang dilihat Allah. Kita sedang komunikasi dengan Allah, kita sedang ngobrol dengan Allah, maka kita tentulah kalau kita ngobrol depan, kita menghadap presiden dan misalnya, atau menghadap Pak Dubes, tentulah kita nggak bisa kan sambil menghadap Dubes, sambil cekikikan, sambil nggak bisa, nggak berani gitu ya. Sikap kita kira seperti itu. Apalagi sekarang kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.